Sekarang kita bakal ngebahas turunan di ruang berdimensi n dan persamaan diferensial. Tutornya ada Dewa dan Armada. Mungkin langsung aja kali ya, dipersilahkan. Oke, thank you. Langsung aja ya. Nomor satu, tentukan daerah asal. Bentar, aku screenshot dulu aja lah ya. Ini agak kurang profesional. Copy, paste. Nggak ke itu. Well, soal ini aja. Satu, daerah asal dari fungsi daerah asal f x, y sama dengan akar y kurang x kuadrat. Dan gambarkan daerahnya. Dan gambarkan. Nah, seperti biasanya, kalau ada akar itu, di dalamnya itu kan nggak boleh lebih kecil dari nol. Kalau nggak nanti imajiner. Berarti langsung aja kita pakai syaratnya, y kurang x kuadrat pasti lebih besar sama dengan nol. Atau y lebih besar sama dengan x kuadrat. Ini fungsinya kayaknya fungsi standar lah ya. Ini xy, nanti ini langsung dia lewat 0,0 naik ke atas, simetris. Terus soalnya Y lebih besar daripada garisnya, berarti kita arsir yang sebelah sini. Oke. Nomor 2. Nah, ini agak panjang ya. Hmm, Here you go. Misalkan fungsi f dua berubah yang terdiferensialkan sekitar min 2,3 dan titiknya itu adalah min 2,3,10 ya. Terletak di permukaan Z sama dengan f x, y. Misalkan C1 dan C2 adalah kurva hasil perpotongan permukaan tersebut dengan bidang X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3. Berarti di C1 itu di X sama dengan min 2, di C2 itu dia di Y sama dengan 3. Nah, gradiennya garis singgung di C1 adalah 1 dan garis singgung di C2 adalah min 2. Nah, ini kan kalau misalnya dari informasi soal ini kan yang kepikiran pertama ini adalah fx, yang ini adalah fy. Nah, ternyata bukan ya. Kalau misalnya kita lihat dari koordinat kartesius, ya, kalau di sepanjang bidang x sama dengan min 2, ambil sinilah ya. Nah, dia itu, si garis bidangnya itu di sini, dia sepanjang sumbu y. Jadi sebenarnya dia itu adalah fy, dan ini adalah di y sama dengan 3 kan. Di sini, berarti dia adalah fx. Nah, terus untuk bikin bidang kan kita perlu yang Z juga. Nah, itu dari mana? Nah, kita nemuin dari sini nih. Kan nol sama dengan F, X, Y dikurang Z. Kita ambil dari sini. Berarti nanti nabla nabla kan sama dengan eh, Fx, Fy, Fz. Ya. Sama dengan itu ada min 2, ada Fy-nya itu 1 dan Fz-nya ini kita turunin langsung aja min 1. Nah, kan kalau rumus buat bidang kan ini, nabla F dikali Y kurang Y0, kok Y, harus ini X dulu, my bad. Eh, X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0. Nah, di sini itu X0, Y0, dan Z0 itu adalah titik P ya, titik singgungnya. Terus nablanya kita pakai yang ini, berarti min 2,1, min 1, ya. Ini lupa, ini sama dengan 0. Dot X dikurang 1, Y plus 2, Z. Kok kentang sih? Sorry, sorry, sorry. Ini pakai yang titik P tadi ya. X plus 2, Y min 3, dan Z min 10 sama dengan 0.
Langsung aja kita kali min 2x min 4 ditambah y min 2 ditambah eh aha, mhm, ditambah dikurang z plus 10 sama dengan 0. Berarti ini kan min 4 kurang 2 kan 6. Wait, kok 2? 3. Lagi-lagi. Jadi ini 3. 4 kurang min 4 kurang 3 kan min 7. Tambah 10 kan jadi plus 3. Ini kan berarti min 2x plus y min z sama dengan 0. Coba kita lihat pilihannya. 2x min y plus z sama dengan 3. Berarti yang ketiga ini pindah ke kanan. 3 sama dengan 2x min y plus z. Kita dapatnya yang ini. Sip. Nomor 3. Ini kita save. Ya bisa di. Yang ini soalnya agak panjang sih. Jadi aku kayaknya tambah halaman baru aja. Jangan. Gambar ini sini. Oh, ini sih perlu gambar ya biar bisa ngerti. Jadi yang pertama itu kan si elipsnya di x kuadrat per 4, y kuadrat per 9 sama dengan 1. Jadi kita langsung aja gambarnya. Nggak usah terlalu akurat ya. Soalnya nggak terlalu kelihatan di gambarnya. Y sama dengan, berarti ini di 3, berarti Y-nya lebih tinggi kan ya. Berarti gini. Nah, ya. Sehingga garis singgung elips di titik tersebut memotong sumbu X titik Q, ini titik Q, ini di R. Nah, nanti itu waktu di sininya itu nanti kan ada suatu titik ya. Kita bilang A, B. Nah, garis singgungnya itu dia pasti tegak lurus sama si apa? Sama vektornya, berarti gini atau sama permukaan si elipsnya, ya. Nah, ini nanti dia akan membentuk segitiga yang potongannya di sini di Q dan potongannya di sini di R ya. Nah, ini biar agak lebih jelas, aku ubah lagi ya gambarnya. Nggak jadi gitu, tapi jadi gini. Wait a second. Nah, ini adalah kita ambil titik A, B ya. Terus kita ambil ini kok garis ya. Garisnya ini sama ya, sama yang sebelumnya kemiringannya. Biar lebih kebayang. Kita pakai itu. Ini searah, nanti ini. Nah, biar kita tahu titik Q dan titik R-nya, ya, kita harus tahu gradien si elips ini. Atau yang perlu kita cari adalah dy atau dx. Nah, ini kita turunin aja si fungsi elipsnya ini pakai turunan implisit ya. Berarti kan x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Berarti kan 2x per 4 ditambah 2x per 4 ditambah 2y per 9 dikali y aksen sama dengan 0 ya. Berarti kan ini kita pindahin, ini coret-coret, ini 1, 2, itu pindahin kanan, berarti 2y per 9 y aksen sama dengan min x per 2, y aksen sama dengan 9 naik ke atas, 2y pindah ke bawah, berarti min 9x per 4y. Ya. Nah, ini kan perlu diingat bahwa y aksen itu kan sama dengan dy per dx, sama dengan gradien ya. Nah, dengan gradien itu kita bisa langsung cari titik Q dan titik R. Nah, sini. Ini kan berarti gradiennya sama dengan min 9x per 4y. Tapi kan karena dia ada di titik A, B ya, berarti gradiennya itu adalah sama dengan min 9a per 4b. Yep. Nah, kalau kita lihat ya, ini yang kedua adalah segitiga kan ya. Ini besarnya theta juga, ini besarnya theta juga, dan gradien itu adalah tan theta. Nah,
Kita lihat di sini ya, kalau di segi kita langsung lihat segitiga yang bawah ya. Kita namain segitiga A. Segitiga A. Ya. Ini kan theta. Y-nya itu kan adalah dia gerak ke bawah kan si garisnya. Ya, ini adalah min B dan yang ini dia gerak ke kanan. Ya, ini adalah kita bilang delta X. Ya. Kan kita tahu tan theta sama dengan Y per X, atau dalam kasus ini adalah min B per delta X, sama dengan min 9A per 4B. Ya. Ini kan minusnya saling nge-cross, B-nya pindah. Berarti delta X sama dengan 4B kuadrat per 9A. Kita lakukan yang sama dengan segitiga yang kedua, yaitu segitiga B. Ini, tapi ini yang diketahuinya nggak agak kebalik ya. Yang ini itu ke bawahnya adalah delta Y, dan yang ke kanannya itu adalah A. Berarti kan tan theta sama dengan Y per X sama dengan delta Y, minus delta Y per A sama dengan min 9A per 4B. Berarti delta Y, coret ininya, delta Y sama dengan 9A kuadrat per 4B. Nah, kita langsung lengkapin aja di grafik utamanya. Ini adalah A, ini balik balik balik. Ini adalah B, ini adalah A, ini adalah delta X, ini adalah delta Y. Kan luas segitiga sama dengan alas kali tinggi ya. Sama dengan setengah alas kali tinggi. Berarti sama dengan A plus delta X dikali B plus delta Y per 2. Benar. Berarti kita udah dapat yang pertama. Belum. Kita jabarin aja sekalian. Eh, Sama dengan A. Mending gini aja lah ya. Setengah dalam kurung AB ditambah A delta Y ditambah B delta X ditambah delta X dikali delta Y per 2. Duanya udah. Oke. Kita masukin angkanya setengah A, B ditambah A-nya itu, delta Y-nya itu tadi adalah 9A kuadrat per 4B ditambah B delta X. B dikali delta X itu 4B kuadrat per 9A ditambah delta X kali delta Y. Berarti 4B kuadrat per 9A dikali 9A kuadrat per 4B. Ini kan ngecoret ya dia. Berarti ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini AB jadi yang kanan. Berarti kita tarik keluar, dia sama dengan sama dengan AB ditambah 9A kubik per 8B ditambah 4B kubik per 9A. Dah jadi, terus yang B itu tentukan luas minimum segitiga QOR dengan metode pengali Lagrange. Nah, kan kalau metode pengali Lagrange kan ada dua. Ada yang fungsi objektifnya, dalam kasus ini adalah luas kan, jadi carinya luas minimum. Ya. Dan yang kedua itu adalah fungsi objektif. Atau yang sering aku sebut itu fungsi syarat ya, biar lebih paham.
Berarti fungsi objektifnya adalah L, dan fungsi objektifnya itu adalah, syaratnya itu kan si A, B ini, ya, dia harus ada dalam si elips ya. Maka fungsi objektifnya itu adalah 4 x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Tapi kan ada syarat kedua lagi kan ya. Si gx ini dia nggak boleh sama dengan 1. Dia harus sama dengan 0. Berarti ini dipindah ke kiri. Gx ya, oke aja. Sama dengan x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 min 1 sama dengan 0. Terus kita masukin aja rumus Lagrange-nya. Nabla F sama dengan lambda dikali nabla G. Ya, kok nabla gitu? Itu bentar. Nabla. Sip. Nabla F itu, ya, kita nyalakan dalam A dan B aja langsung ya. Berarti dalam A itu adalah X ya. A itu X, B itu adalah Y, biar ingat lagi. Berarti dalam X itu si nabla F-nya itu adalah B ditambah 27 X kuadrat, kok X? 27A kuadrat dibagi 8B dikurang 2B pangkat 3 per 9X kuadrat, 9A kuadrat, 9 aja ya? Hmm. Oh iya, tapi kan dia itu di bawah. Ups, 9A kuadrat. Mhm. Harusnya tetap 4. Hmm. Koma, yang ini berdasarkan B, berarti A dikurang lagi 9A pangkat 3 per 8B. Berarti ini 8B kuadrat ditambah 12B kuadrat per 12B kuadrat per, hmm, dan aja langsung. Kita cek dulu ya. Eh, AB jadi B, dan A kubik jadi 7A kuadrat, bawahnya masih sama. Yang bawahnya itu 9A jadi minus 9A kuadrat, atasnya masih sama. Yang kanan terhadap B, berarti ini AB jadi A. Yang ini 8B jadi 8 minus 8B kuadrat, atasnya masih sama. Yang ini adalah yang atas yang berubah jadi 3 turun di 12B kuadrat per 9A. Oke, sip. Sama dengan lambda dikali AG. Ini kita langsung ubah aja dalam bentuk ininya ya. A dan B-nya biar gampang. A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 9. Ya. Berarti ini lambda 2A atau setengah A di koma 2 per 9 B. Ya. Berarti dari sini kita dapat dua persamaan ya. San satu itu adalah B tambah 27A kuadrat per 8B dikurang 4B kubik per 9A kuadrat sama dengan lambda A lambda per 2. Persamaan kedua yang kita dapat adalah A dikurang 9A kubik per 8B kuadrat. 8B, bener 8B kuadrat. Ditambah 12B kuadrat per 9A. Sama dengan 2 lambda B per 9. Ini kayaknya biar enak kita langsung lambda sama dengan lambda. Oh ya, jangan lupa. Kalau di sini itu kita punya persamaan ketiga yang bisa kita pakai. Kadang aku juga suka lupa ya. Persamaan ketiganya itu adalah si fungsi objektif itu sendiri.
atau si elips di dalam kasus ini, yaitu adalah x kuadrat per 4, x kuadrat, a kuadrat per 4 ditambah b kuadrat per 9 sama dengan 1. Oke, ini jadiin lambda sama dengan lambda, berarti kita semuanya kita pindah ke kanan ya. Semuanya dikali, yang kiri dikali 2 per A, ini dikali B per 9. Oke, dikali 2 per A. Berarti 2B per A ditambah 54 A kuadrat per 8B, 8AB dikurang 8B pangkat 3 per 9A pangkat 3 sama dengan yang kanannya kita kali ini dikali 9 per B ya. Kok 9 per B? 9 per 2B berarti sama dengan 9A per 2B dikurang 81 A pangkat 3 per 16B kuadrat 3 ditambah 12B kuadrat. 12 kali 9, 108 B kuadrat per 18 AB. Coba ya, aku cek dulu hitungannya. Kuadrat 27 A kuadrat per 8B. Wait, ini ada yang salah. Bentar ya. Nah, ini lupa dikali setengah. Ini harusnya 16. Pantas beda. 16 harusnya. 16. Ini itu adalah yang kanan. Cek. Kurang 1 A kubik. 16 B pangkat 3. Ini biar nggak salah baca nanti. Ditambah 108. Hmm, bentar. Kayaknya ada yang kebanyakan kita kali. Yang kanan ini. Bentar ya. Hmm, hmm. Misalnya dari sini. Hmm. Mas spot mistake. Hmm, B. Well, paling ini kayak aku ada salah hitungan yang di atasnya ya. Paling aku langsung pakai angka yang benar dulu aja. Maaf ya, yang ini itu sama dengan ini harusnya 6B kuadrat per 9A. Ya, aku langsung input aja biar nggak aneh. Biar ingat aku buletin ya. Ini 6B kuadrat, ini harusnya 6B kuadrat. Mhm. Ini tuh harusnya 54. My bad, I'll fix it later.
Oke, ini udah sama dengan kayak gini. Terus kita kayaknya sederhanain dulu aja ya biar enak. Yang ini itu sama ini, 16 sama 54 bisa kita bagi 8 ya. 2 ini itu sama dengan 7. Wait, no. Jadi bagi 4 aja. Ini adalah 4, ini adalah no, bagi 2. 8, ini adalah 27. Yes, ini nggak bisa disederhanain. Yang ini nggak bisa. Ini bisa 1. Ini bisa bagi 9 dulu. Ini 6, ini 2. Bagi lagi jadi 3. Jadi kita tulis lagi persamaannya. 2B per A ditambah 27A per 8 dikurang 8B pangkat 3 per 9A pangkat 3 sama dengan 9A per 2B dikurang 81A pangkat 3 per 16B pangkat 3 ditambah 3B per A. Oke, ini sama ya. Berarti itu bisa dikumpulin. Eh, ini kebalik ya. Hmm, paling gak membingungkan. Eh, berarti ini kita pindahin ke kanan dulu coba ya. Ini kita kumpulin ke sini. Berarti 27 per A, 27 per 8A dikurang 8B kubik per 9A kubik sama dengan 9A per 2B. Ini ada hilang deh. Ini ada B-nya. Nah, nggak jadi, nggak jadi. Hmm, 8B kubik per 9A sama dengan 2 dikurang 3 adalah 1, B per A. Ini kan 27 per 8, A per, kok pakai itu? 27 per 8, yang ini adalah 9 per 2. Kita kali 4 ya. Berarti sama dengan ditambah 9 kali 4, 36 dikurang 27 per 8B. Ini ada A-nya. Terus ini ada 81 A kubik per 16 B kubik. Ya. Berarti 9B kubik per 9A, 8 per 9, B per A tambah 9A per 8B ditambah 81 A pangkat 3 per 16 B pangkat 3. Kita samain penyebut aja semuanya. Gimana sampai dari sini harusnya tinggal nguli aja sih. Jadi paling biar kita nggak wasting time, nanti aku akan kirim hasil kuliah sampai terakhirnya ya. Paling nanti habis dapat A sama B, kan? Ya kalau udah kita dapat A sama B, nanti harusnya kita langsung masukin aja ke persamaan luas yang awal, yang ini langsung dapat nilai minimum ya. Kita loncat dulu ke 4. Sorry ya. 4. Save photos and template. Nah, temperatur sebuah keping di titik ini adalah ini. Ini adalah fungsi temperaturnya. Sekar semut bergerak sepanjang lintasan RT ini. Tentukan laju perubahan temperatur terhadap waktu saat T sama dengan pi per 6. Berarti yang kita tahu kan ini adalah, yang dicarikan adalah DS, kok pakai ini?
ds per dt. Ya. Kita gambar aja dulu diagramnya. Ini S itu kan ada X sama Y. Sama dua-duanya itu dia adalah ada faktor T ya di persamaan RT. Berarti gini. Berarti ds per dt sama dengan ds per dx dikali dx per dt ya. Ini lewat pohon yang kiri ditambah ds per dy dikali dy per dt. Ini lewat pohon yang kanan. Berarti sama dengan ds per dx. Ds per dx kan ini sama dengan 2x. Dx per dt-nya itu adalah 2 cos T, turunan itu jadi min 2 sin T, ditambah ds per dy-nya itu 8y, dy per dt adalah 2 cos T. Kita masukin aja, kita harus cari x-nya dulu ya, berarti RT sama dengan RP per 6. Atau R 30 derajat sama dengan 2 cos 30, berarti akar 3, di koma 2 sin 30, berarti 1. Langsung aja 2 akar 3 dikurang 2 sin 30 itu setengah ditambah 8 dikali 1 dikali 2 cos 30 itu akar 3. Berarti sama dengan ini min 4 akar min 2 akar 3 ditambah ini setengah akar 3 ya. Ditambah 8 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Yang B, itu kan laju perubahan temperatur di arah di titik ini dalam arah vektor singgungnya. Nah, ini kalau beda dengan ds per dt, kalau ada arah vektor singgungnya, berarti dia nanya adalah nabla S. Ya, ini langsung aja. Tadi kita tahu ini adalah 2x, 8y. Di dalam vektornya kita masukin posisi dia itu sekarang ada di akar 3,1. Berarti dia adalah 2 akar 3,8. Sip. Itu kan arah, sehingga pada saat itu penurunan temperatur paling cepat terjadi dalam arah tersebut. Nah, kan ingat nggak kalau ada turunan berarah? Kalau turunan berarah itu adalah U topi dot delta S ya. Nah, kalau dia searah itu, berarti nilainya adalah maksimum. Sedangkan kalau berlawan arah, dia adalah nilainya minimum. Berarti di sini kita mau masukin nilainya ya. Arahnya itu searah dengan si nabla S tersebut. Berarti kita ubahin jadi nabla S topi sama dengan 2 akar 3,8 ya, per 2 akar 3 dikuadratin itu ini ya 4 dikali 3 ditambah 64 sama dengan 2 akar 3,8 per 76 ya. Berarti nabla S topi sama dengan akar 3 per 38, ini itu 2 per 20 kurang. Nggak bisa. 4 per 38 atau 2 per 19. Nah, seperti yang aku bilang, kalau dia minimum, dia harus si minimum terjadi saat utopi berlawanan arah dengan nabla S topi. Maka utopi sama dengan minus nabla S topi. Sama dengan minus akar 3 per 38, minus 2 per 19. Oke, that should be it. Nomor 5. Diberikan fungsi ini, cari nilai hampirannya.
Oh, kalau ini langsung aja kita pakai rumus ya. Hmm, ini bisa paste. Kalau hampiran Taylor itu mirip yang pertama ya. Dia itu sama dengan, oh enggak, kalau sebelumnya kita langsung tentuin aja dulu lah ya titiknya. Kita ambilin nih yang paling dekat itu 3,4 ya si titik nolnya. Berarti delta X-nya itu jarak antara si titik yang kita pilih sebelumnya ke titik sebenarnya yang kita tafsir. Berarti itu adalah, kan gerak ke kiri kan dia, ngurang. Berarti deltanya adalah -1/10. Sedangkan kalau delta Y itu sama dengan +1/10. Kita input samaannya dulu aja ya. Berarti sama dengan F mendekati F yang di titik awal ditambah Fx delta X/1 ditambah Fy delta Y/1. Ini sama dengan F0 ya. F0-nya itu sama dengan akar dari 9 + 16 sama dengan 5. Berarti ini 5 plus Fx-nya ya. Kita belum cari. Berarti kita cari di sebelah kanan sini aja ya. Kan F sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah. Berarti Fx sama dengan setengah dikali X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min setengah. Jangan lupa turunan dalam. Berarti ini coret-coret sama dengan X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Fy-nya harusnya mirip sama dengan Y per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti di saat 3,4 itu dia adalah 3/5, ini adalah 4/5. Kita masukin aja input, ya, 5 ditambah 3/5 dikali 0,1 minus ya, soalnya tadi data X minus, ditambah 4/5 dikali plus 0,1 sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1/50. 5,02. Oke. Nomor 6, apakah di sini? Iya. Kurva ketinggian. Delete. Nah, kalau disuruh gambar kurva ketinggian sih harusnya nggak terlalu susah ya. Kita langsung aja input nilai si K-nya ini ya ke dalam si Z ini. Berarti yang pertama itu kita dapat K sama dengan 0. Berarti fungsi garis yang akan kita dapat adalah 0 sama dengan X min Y. Berarti langsung kuadratin kiri kanan, pindah ke kiri, Y-nya Y sama dengan X. Ya. Yang dua itu adalah K sama dengan 1. Ya, berarti 1 sama dengan akar X min Y, kuadratin kiri kanan, 1 sama dengan X min Y, berarti Y sama dengan X min 1. Yang ketiga adalah kita dapat K sama dengan 2, berarti 2 sama dengan akar X min Y, 4 sama dengan X min Y, Y sama dengan X min 4. Berarti kita langsung sketsa aja. Bidangnya gini. Berarti yang pertama, garis pertama aku pakai merah. Dia adalah Y sama dengan X. Di sini berarti pas di 0. Yang kedua X min 1. Berarti ini adalah 1. Ke warna ini. Tarik ke atas gini. Terus yang kedua itu dia ada di saat X, saat Y-nya 0. X-nya itu 4. Berarti ini. Ke sini lah ya. 4. Ini. Ini harusnya ketiga garisnya sejajar ya. Ini karena autonya aja yang aneh.
Soalnya kan kalau kita lihat di persamaan utamanya, ini adalah gradiennya adalah satu, ini gradiennya satu, ini gradiennya satu juga. Ya, oke. Itu nomor 6. Dan untuk nomor 7, it's over here. Hmm, copy and delete. Oh, ini masih ada space di sini ya. Kita pakai ini aja. Panjang kurva pada saat T sama dengan ini adalah itu. Eh, posisi satu partikel yang bergerak sepanjang kurva pada saat T adalah RT in 2 sin TI, 2 cos TJ, sama 5 TK. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva di titik di mana partikel berada pada saat T sama dengan 0. Oh, ini kita pakai rumus yang tadi aja. Garis singgung kurva itu, atau bidang singgung ya pada umumnya, itu adalah nabla F sama dengan, nabla F ini X min X0 dot ya, Y min Y0, Z kurang Z0 ya. Berarti kita perlu koordinat awalnya yang Z0 sama nablanya. Kita langsung aja pakai, kan T sama 0 ya. Kita pakai R0 sama dengan 2 sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, 2, 5 kali 0 adalah 0, berarti ini. Ya. Nabla R adalah, oh ya, tinggal turunin aja 2 cos T, koma min 2 sin T plus 5 yang untuk K-nya. Kita masukin saat dia nabla R 0 sama dengan 2 cos T adalah 2, ini adalah 0, ini adalah 5. Ya. Langsung input aja ke fungsi utama, nabla F, nabla F apa itu? Nabla F-nya adalah 205 dot X dikurang 0, koma Y dikurang 2, koma Z dikurang 0. Ya. Ini sama dengan 0, sama dengan 0. Berarti 2 dikali X ditambah 0 ditambah 5Z sama dengan 0. Berarti 5Z sama dengan minus 2X. Berarti Z sama dengan min 2 per 5X. Berarti yang kita dapat itu adalah garis sesuai dengan permintaannya. On to the next one. 8. Ya. Kamuat? Enggak ya? Udah di belakang aja. Kalau terakhir. Mhm. Turunan berarah dari fungsi itu di titik 0,pi per 3 dalam arah menuju titik per 0. Oh, berarti kalau turunan berarah, kita langsung aja pakai itu sama dengan utopi dot nabla F. Ya. Berarti kita cari dulu, kan dia kan di titik 0,pi per 3, arah menuju titik 0,0. Iya, berarti kita cari dulu ya si utopinya ya, arahnya. Kan di dalam grafik Cartesius kan dia gini. Hah, ya. Kan si titiknya itu ada di 0, ini pi per 3. Terus kalau dia ke arah 0,0, berarti dia langsung ke bawah kan. Ya, si itunya. Dari titik ke arah 0,0, kita berarti langsung aja simpulkan bahwa utopi adalah 0, min 1. Ya.
Kalau nabla F-nya itu kita turunkan saja seperti biasa. Yang pertama terhadap X, berarti min 2 E pangkat min X sin Y, ya, koma, yang awalnya jadi itu, berarti 2 E pangkat min X cos Y. Masukin aja min 2 pangkat E pangkat min nol kan sama dengan nol, berarti sama dengan satu dikali sin pi per 3. Sin pi per 3 kan 60 derajat. Berarti adalah setengah akar 3, koma 2 dikali cos 60 setengah. Ya. Berarti dia sama dengan min 2 akar, berarti sama ini sama ini, berarti sama dengan min akar 3,1. Berarti turunan berarahnya sama dengan eh, nabla F dot utopi sama dengan min 3,1 dot utopinya 0,-1. Ini akar 3. Sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Oke, untuk aku harusnya sejauh ini saja. Hmm? Utopinya kenapa 0 sama min 1? Oke, aku ulangin yang awalnya ya. Nah kan kita ada, kan di soalnya dibilang, ya, di soalnya titiknya itu di 0, pi per 3 ya. Berarti ini adalah titiknya. Terus yang ditanya itu adalah si arahnya itu menuju titik 0,0. Berarti dari sini kita tarik langsung garis ke bawah kan. Ini 0,0, ini titik awalnya. Kita tarik ke bawah. Nah, gerakan ke bawah ini langsung aja kita ambil dalam arah bidang X kan dia 0. Ya. Di dalam bidang Y-nya itu dia langsung turun ke bawah, berarti min 1. Gitu. Apakah sudah jelas? Atau ada pertanyaan lagi? Kenapa turunnya min 1? Oh, iya. Kan kalau dia, gimana ya jelasinnya? Kan kalau utopi kan menandakan arah, ya. Kalau misalnya arahnya positif, berarti dia geraknya ke arah yang itu. Misalnya kalau ke arah X, dia positif, dia geraknya ke kanan. Ya, sesuai dengan arah sumbunya. Berarti awalnya dia di X,1, dia gerak terus ke X,2, di X,2, X3, X4, X5. Nah, kalau minus itu berarti dia ke arah kebalikannya. Yang awal dia arahnya 0, dia min 1, min 2, min 3. Yang di Y kita pakai prinsip yang sama kan. Dia 1, 2, 3. Nah, terus kan ada syarat kedua untuk si utopi. Alasan aku untuk min 1 itu ya, eh, ada syarat bahwa kalau misalnya ini utopi ya, sama dengan A, B, C. Nah, kalau utopi itu, by definition, karena dia adalah vektor satuan, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat itu harus sama dengan 1. Nah, kan kita kan punya dua aja. Berarti utopinya itu adalah A, B saja. Sedangkan si A-nya itu adalah 0. Berarti dia hilang. Berarti akar dari B kuadrat sama dengan 1. Berarti B sama dengan plus minus 1. Nah kan kalau misalnya arah topinya plus 1, dia kan tadi sudah aku bilang arah geraknya ke atas. Nggak mungkin kan? Berarti plus itu nggak mungkin. Sehingga yang kita ambil adalah min 1. Oke. Eh, ada lagi pertanyaan untuk nomor 1 sampai 8? Tunggu sampai jam 8 ya. Dew, itu yang
nomor Gimana? nomor ini yang nomor 4. Hah? Itu aku cuma mau mengoreksi aja sih, itu kan ds per dt. Itu Hmm. harusnya lebih baiknya ditulisnya do s per do x, bukan bukan dx per dx. Oh, do ya. Harusnya Ya, ya. Iya. kan dia masih parsial. Enggak, bukan yang Oh, di yang ini. ini nih ya. Oke, oke, oke. Ya, Sip. itu. Itu berarti gini ya. Yang ini udah benar Sebenarnya kan juga. yang di expert datingnya. Ya udah betul. Itu aja. Sip. Itu aja kan yang aku pakai ya. Iya. Oke. Lagi? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya langsung dari kamu aja, Man. Aku stop share screen dulu ya. Oke, aku lanjutin ya. Oke, sekarang aku mau bahas tentang soal persamaan diferensial. Jadi yang pertama di sini ditanyain solusi umum dari persamaan diferensialnya ini. Nah, langkah pertama kalau kita mau menentukan solusi umum dari persamaan diferensial, kita tentuin dulu persamaan diferensial order 2 ini, itu dia homogen atau enggak homogen. Kalau dia homogen, itu nanti di sininya, di ruas sama dengannya itu dia 0. Tapi kalau misalnya enggak homogen, itu dia sesuatu dalam fungsi dalam X. Ini kan E pangkat X, fungsi dalam X kan. Berarti dia persamaan diferensialnya tak homogen. Nah, kalau persamaan diferensial tak homogen itu kita tahu pertama kita cari dulu eh, solusi homogennya. Misalnya Y homogen. Kan kita perlu tentuin dulu persamaan homogennya. Jadi persamaan homogennya itu ininya tetap ditulis ulang, cuma nanti dia kita sama denganin 0 dulu. Jadi Y aksen, Y beraksen min 4 Y aksen ditambah 4Y bakal sama dengan 0. Nah, setelah kita tentuin persamaan homogennya, kita tentuin persamaan karakteristiknya. Berarti kan ini kalau Y double aksen itu misalnya kita misalin sama R kuadrat, terus kalau Y aksen itu kita misalin R, berarti min 4R, terus ini 4Y berarti plus 4 sama dengan 0. Nah, terus ini kita cari akar-akar R seperti biasa, berarti ini kan kita bisa tulis R min 2 kuadrat, itu dia bakal sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan 2 kan. Nah, kebetulan di sini akar-akar dari R-nya itu, dari persamaan karakteristiknya itu, dia akarnya kembar. Akaril dan kembar berarti solusi homogennya berarti Y homogen bakal sama dengan C1 E pangkat R-nya itu sama dengan 2 dikali X ditambah C2 dikali X dikali E pangkat 2X juga. Jadi kalau misalnya dia kembar R-nya, itu kalian di salah satu C-nya mau C1 atau C2 itu kalian kaliin sama X gitu. Ini kalau akar real dan kembar. Terus setelah kita nentuin solusi homogennya, kemudian kita tentuin solusi partikularnya atau Y partikular, YP gitu. Nah, buat nentuin solusi partikular itu kita bisa yang pertama pakai cara koefisien tak tentu atau yang kita bisa sebut kayak metode tebak-tebakan. Terus yang kedua itu pakai variasi parameter. Nah, kalau koefisien tak tentu itu kan gini, aku sedikit review. Jadi misalnya eh, kan tadi kalau tak homogen sama dengan fungsi dalam X. Misalnya kita fungsi dalam X-nya itu kita misalin KX. Nah, kalau tak tentu itu dia
KX-nya bisa berupa yang pertama C itu konstanta, misalnya E pangkat AX, terus C cos AX gitu misalnya, atau di sini C sin AX, terus atau gabungan dari keduanya C cos AX ditambah misalnya D sin AX, terus satu laginya itu polinom. Jadi C0 ditambah C1X ditambah C2X kuadrat dan seterusnya. Nah, ini kita kalau pakai koefisien tak tentu, kita misalin si Y partikularnya. Nah, Y partikularnya itu kalau misalnya dia bentuknya CE pangkat AX, berarti kita misalin juga bentuk yang mirip sama dia. Berarti misalnya A, E pangkat AX gitu kan. Nah, terus kalau yang ini, khusus trigonometri, itu cos sama sin. Itu bisa dimisalin YP-nya itu harus dalam bentuk fungsi yang lengkap. Jadi mau C cos AX atau C sin AX atau kombinasi keduanya, kita pilih YP-nya itu misalnya konstanta S cos AX ditambah T sin AX gitu. Terus kalau misalnya si KX-nya itu dia polinom, kita bisa misalin dia jadi bentuk yang sama juga, tapi harus yang lebih lengkap juga. Maksudnya misalnya di sininya C0 doang polinomnya, berarti ya YP-nya kita misalin misalnya konstanta K0 gitu. Atau misalnya kalau KX-nya itu cuman sampai C1X doang, berarti C1X plus misalnya D1, kita pakai konstanta yang lain, misalnya K1X plus K0 gitu. Jadi harus dinyatakan dalam fungsi dalam bentuk yang lengkap juga gitu. Nah, kekurangannya adalah kalau misalnya koefisien tak tentu itu dia trigonometrinya itu dia cuman ini. Dan ininya cuman ini, lalu dan ininya itu polinom. Nah, kalau selain yang ini, misalnya kita nemuin dia sama dengan secant X atau kotangan X atau hiperbolik atau yang aneh-aneh gitu, kita pakai variasi parameter. Nah, variasi parameter tuh kayak perlu metode integral juga. Nanti bakal ada soal kok yang tentang variasi parameter. Nah, ini kebetulan kita kan E pangkat X, dia gampang kan. Berarti pakai bentuk yang ini. Ya udah, berarti kita pakai pemisalan yang ini. Nah, ada hal penting juga kalau misalnya pakai koefisien tertentu itu kita lihat dulu. Nah, solusi homogen dia yang ini itu ada nggak yang sukunya sama dengan solusi sama dengan yang ada di persamaan ini, atau si fungsi dalam X yang ada di persamaan diferensial ini. Kalau misalnya ada dia mirip sama ini doang. Nah, nanti si YP pemisalannya itu dikali sama X. Tapi kalau misalnya dia miripnya dua kali, ini mirip sama yang ini juga, itu nanti dikalinya X-nya dua kali, berarti X kuadrat gitu, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat dulu di sini Y homogennya itu kan dia nggak ada yang mirip sama ini kan, aman kan. Berarti YP-nya kita bisa misalin, bentar, KX-nya dulu, kita tentuin KX-nya adalah E pangkat X, terus YP-nya kita misalin, berarti pakai pemisalan E pangkat X. Terus kita tentuin turunan pertama sama turunan kedua dari si YP-nya. Tujuannya agar apa? Tujuannya supaya nanti bisa kita substitusiin ke persamaan yang ada di soalnya gitu. Berarti ini YP aksennya itu dia bakal sama aja AE pangkat X juga, terus YP double aksen dia juga sama AE pangkat X juga. Nah, terus udah kayak gitu kita substitusiin ke soalnya kan Y double aksen, berarti YP double aksen, terus kita kurangin sama 4 YP aksen ditambah 4 YP, itu bakal sama dengan
pangkat X kan, sesuai yang di soal. Ya udah, terus kita substitusiin aja. Kan tadi YP double aksennya tuh dia A E pangkat X, terus ini dia min 4 A E pangkat X juga, terus ditambah 4 A E pangkat X juga, itu dia bakal sama dengan E pangkat X. Nah ini dapat A E pangkat X, itu dia bakal sama dengan E pangkat X. Berarti kita dapat A-nya adalah 1. Nah, A-nya 1 berarti kita udah bisa langsung tahu solusi partikularnya itu adalah E pangkat X. Itu kan A-nya 1. Nah, uh, jadi kesimpulannya untuk solusi umum itu penjumlahan dari keduanya. Berarti Y sama dengan Y homogen ditambah dengan Y partikular. Berarti Y homogennya itu tadi kita dapat C1 E pangkat 2X ditambah C2X E pangkat 2X terus ditambah E pangkat X. Nah ini jawabannya. Oke, aman? Aman tidak? Kalau mau tanya boleh langsung on mic aja ya. Kayaknya Mungkin aman. kalau misalnya pakai metode variasi parameter bisa juga nggak? Kenapa? Kalau pakai yang metode yang kedua yang variasi parameter untuk soal ini bisa juga nggak? Bisa, tapi bakal eh, apa ya? Kayak panjang-panjangin gitu. Soalnya ini tuh bentuk yang ini, khusus bentuk yang ini udah nggak ada lagi ya. Kalau setahu aku itu bakal lebih mudahnya kalau kita pakai ini koefisien tak tentu. Kalau pakai variasi parameter itu kan kayak perlu integralin ulang terus nurunin lagi, itu kayak buang-buang waktu. Jadi kayaknya kalau pakai ini pakainya koefisien tak tentu aja gitu. Nah nanti buat soal selanjutnya ini kita bakal pakai variasi parameter. Nih soal yang ini tuh, ini kan dia tahu homogen juga kan persamaan diferensialnya karena ini nggak sama dengan nol. Tapi ini sekan 2x. Nah sekan 2x kan di sini nggak ada ya kan. Kita mau misalin apa, dia bentuk lengkapnya kita nggak tahu kan. Ya udah berarti nanti ini buat nentuin solusi umum dari persamaan diferensial tak homogennya itu kita bakal pakai variasi parameter. Tapi sebelum itu kita jawab yang A dulu. Ini yang A, tentukan solusi diferensial homogennya. Berarti kalau dia homogen berarti kan kita sama dengan 0 kan. Berarti Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Habis itu kita tentuin persamaan karakteristiknya. Berarti ini R kuadrat ditambah 4R, ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita dapat R kuadrat sama dengan negatif 4. Terus kita akarin R sama dengan plus minus akar min 4 sama dengan plus minus akar min 1 dikali akar 4 ya kan. Akar min 1 kan imajiner, berarti sama dengan plus minus imajiner akar 4 itu 2, berarti 2i. Langsung aja di sini 2i gitu. Nah, kalau misalnya akarnya itu R sama dengan alfa plus minus i dikali beta, itu kan berarti di sini kita dapat alfanya itu 0, terus betanya itu 2 kan. Nah, nanti di solusi homogen berarti Y homogen bakal sama dengan E pangkat alfa dikali X. Alfanya kan 0. Berarti ini 0, terus dikali X, terus dikali C1 cos beta X. B-nya kan 2. Berarti cos 2X ditambah C2 sin beta X. Betanya juga 2, berarti 2X. Udah, terus berarti ini nanti dapat sama dengan C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Nah, ini kita udah dapat nih solusi homogennya untuk yang A. Terus untuk yang B, untuk kita cari solusi umumnya kan kita butuh solusi partikular. Berarti ini terus ini tulis solusi partikular.
YP. Kita pakai eh, variasi parameter. Nah, buat tentuin variasi parameternya itu kita kayak biasa kita tentuin fungsi dalam X-nya dulu apa. Fungsi dalam X-nya tadi kan secant 2X. Secant 2X. Nah, terus kita misalin. Misal kita lihat di eh, bentuk ini, bentuk homogennya. Kan C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Kalau di variasi parameter itu kita butuh U1 sama dengan dan U2 sama dengan. Nah, U1 dan U2 ini itu fungsi dalam X. Fungsi dalam X-nya kita dapat dari mana? Dapat dari fungsi yang ada di solusi homogen selain konstanta. Berarti kan apa? Berarti kan ini cos 2X sama sin 2X kan. Ya kita bisa bolak-balik mau U1 yang cos 2X atau U1 yang sin 2X juga bakal sama aja. Kalau misalnya di sini aku ambil U1-nya itu dia cos 2X. Lalu U2-nya itu dia sin 2X. Terus kita tentuin turunannya dari U1 aksen. Itu bakal sama dengan min 2 sin 2X. Terus di sini U2 aksennya bakal sama dengan 2 cos 2X. Nah, kita udah dapat bentuk ini. Terus nanti kita substitusiin ke persamaan. Jadi nanti ada persamaan V1 aksen dikali U1 ditambah V2 aksen dikali U2 sama dengan 0. Ini udah dari langkah-langkahnya ya. Kayak gini. Terus yang kedua itu V1 aksen, U1 aksen ditambah V2 aksen, U2 aksen sama dengan KX per A. Nah, A ini tuh dia sebenarnya koefisien dari si ini, si Y double aksen. Rata-rata kalau di buku atau di apa ya, yang diajarin dosen itu kan cuma sama dengan KX doang. Itu karena kebanyakan persamaan diferensial order 2-nya itu koefisiennya double aksennya itu selalu satu. Jadi makanya dianggap per satu. Jadi kalau misalnya dia ininya ada konstanta, misalnya 2 Y double aksen, ya udah berarti nanti ini A-nya sama dengan 2 gitu. Nah, terus kita udah dapat ini kan formula ini. Ya udah kita masukin berarti V1 aksen U1-nya itu dia cos 2X ditambah V2 aksen terus U2-nya itu sin 2X sama dengan 0. Terus V1 aksennya U1 aksennya itu min 2 sin 2X berarti min 2 V1 aksen sin 2X ditambah 2 V2 aksen cos 2X sama dengan secant 2X per 1 kan. Nah, dari kedua persamaan ini, kita tuh butuh V1 aksen sama V2 aksen. Sorry. Ya, betul. Terus nanti kita tentuin V1 sama V2. Nah, V1 sama V2 ini nanti bakal kita kaliin sama U1 dan U2 supaya dapat solusi partikular, si Y partikularnya. Nah, ini kedua persamaan ini bebas, boleh pakai apa aja mau. Pakai sistem persamaan linear dua variabel juga nggak apa-apa. Atau yang lebih cepatnya itu aku pakai determinan. Atau kalau bahasa modernnya pakai apa ya? Apa sih aku lupa. W apa gitu dia. Lupa deh. Tapi aku nggak pakai itu, aku pakai determinan. Jadi misalnya di sini kita cari V1 aksen, V2 aksen pakai determinan. Nah, itu tuh nanti gini, V1 aksen
kalian perhatiin langkahnya, ini lumayan yang nggak ribet nggak apa sih, tapi perlu teliti aja. Nah, buat V1 aksen itu nanti gini, jadi yang ada koefisien V1 aksennya itu kalian tutup, terus kalian perhatiin ininya aja, ini 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 sama ini kan, ininya tutup nih, misalnya disilang, terus berarti kita lihat yang ininya doang kan. Nah, nanti kalian ambil yang persamaan sebelah kanannya dulu, berarti 0, terus di sini secant 2x. Nah, terus di sininya tuh yang V2 aksen, berarti di sini sin 2x, sin 2x, terus di sininya tuh 2 cos 2x. Nah, nah buat pernya ini pakai kalian lihat yang V1 sama V2-nya. Berarti di sini cos 2x, terus di sininya min 2 sin 2x, lalu di sininya sin 2x, lalu di sini adalah 2 cos 2x. Nah, ini sebenarnya tuh formula kayak gini tuh kalau kalian belajar di aljabar linear di prodi matematik itu nanti bakal ada misalnya mau nentuin solusi dari persamaan linear dua variabel, itu bisa pakai determinan gitu, determinan matriks ya gitu. Terus ini ya udah kita kerjain pakai determinan matriks biasa, berarti 2 cos 2x kita kaliin sama 0, dikurangin secant 2x kita kaliin sama sin 2x. Jadi nanti dapat 0 min sin 2x dikali secant 2x per ini 2 cos 2x dikali cos 2x, terus min 2 sin 2x dikali sama sin 2x. Berarti nanti dapat 2 cos kuadrat 2x ditambah 2 sin kuadrat 2x. Ya udah, berarti bakal sama dengan sin 2x dikali secant 2x itu kan tan 2x. Berarti di sini min tan 2x per ini cos kuadrat 2x ditambah sin kuadrat 2x itu dia 1. Berarti 2 kali 1 2 per 2. Nah, ini kita udah dapat, ini baru V1 aksennya. Terus kita cari V2 aksen. V2 aksennya kita pakai yang atasnya ini yang buat pembilangnya kan V2, kita tutup V2. Kita lihat yang V1 aksennya. Itu ada apa? Ada cos 2x, terus min 2 sin 2x. Lalu yang di sebelah kanannya 0 sama secant 2x. Ini buat pembilangnya. Nah, buat penyebutnya sama aja sama V1 aksen. Yaitu kita lihat V1 aksen sama V2 aksennya. Si koefisiennya berarti cos 2x. Terus di sini juga dia min 2 sin 2x. Terus di sini sin 2x. Ini 2 cos 2x. Gini. Itu berarti dia bakal sama dengan, kita kaliin biasa, berarti cos 2x dikali secant 2x 1 lah ya. 1 per di sini pakai yang sama kayak yang ini berarti 1 per 2. Ya udah 1 per 2. Kita udah dapat V1 aksen sama V2 aksen. Terus kita cari V1 itu adalah integral dari V1 aksen dx. Berarti integral dari min setengah tan 2x dx. Ya udah langsung aja, ini bakal sama dengan min setengah integral dari tan 2x dx. Nah, ini kalian juga kalau pakai variasi parameter tuh kalian perlu ini ingat-ingat lagi bab 7 tentang teknik integrasi, karena itu bakal kepake sampai akhir kalkulus 2 pun bakal kepake. Jadi ini kalian kalau ingat integral tan
alpha X dx misalnya, itu dia sama dengan min ln cos alpha ditambah sorry, ini bukan alpha X tapi alpha doang, misalnya sesuatu tan sesuatu, berarti ini min ln cos alpha plus C. Ya udah, berarti kalau ini karena di sini dia fungsi, berarti kita misalin dulu. Misalin si fungsinya tuh sesuatu konstanta biar sama kayak ini gitu. Berarti misal 2x sama dengan U. Berarti du sama dengan 2 dx. Berarti sama dengan min setengah. Berarti dikali setengah, ya kan? Terus dikali, bentar. Min setengah dikali, kan ini dx-nya berarti bakal sama dengan setengah du. Berarti langsung aja lah ya, langsung setengah. Terus ini berarti min ln cos 2x plus C. C-nya misalnya ya abaikan aja lah, pokoknya konstanta. Ini berarti min seperempat. Berarti ini seperempat ln cos 2x plus C. Nah, terus untuk V2-nya juga kita cari. V2-nya itu kan integral dari V2 aksen dx, berarti integral dari setengah dx, ya udah setengah x plus C. Ini misalnya apa ya? C3 lah biar nggak mirip. C3 ini C4. Karena C1 sama C2-nya kan udah dipakai di ini yang homogen. Ya udah langsung aja, berarti kita udah dapat V1 V2, terus berarti solusi partikular dia Y partikular itu adalah U1 dikali V1 ditambah U2 V2. U1-nya tadi adalah cos 2x, di cos 2x dikali 1/4 ln cos 2x. Plus C-nya nggak usah ikut ya. Langsung aja berarti plus U2-nya tadi sin 2x per, karena tadi V2-nya setengah x, berarti per 2x. Nah, belum selesai. Berarti solusi umumnya adalah Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular. Y homogennya tadi C1 cos 2x, C2 sin 2x. C1 cos 2x ditambah C2 sin 2x ditambah ini nih, yang panjang ini. Tambah cos 2x, ini kenapa? Dikali 1/4 ln cos 2x ditambah sin 2x per 2x. Udah selesai. Sorry, ini kayaknya salah. Ini harusnya X-nya di atas ya. Ini. Ya ginilah. X. Oke, udah gitu. Nah, gini. Jadi kalau solusi F, kalau pakai variasi parameter kayak gini, ya emang panjang, capek ya, karena gitulah. Karena emang dari sananya. Jadi buat tadi yang nanya kalau pakai variasi parameter tuh kayak gini. Sebenarnya langkah-langkahnya bisa gampang diingat sih, asal banyak latihan aja. Jadi kayak step-stepnya itu jangan ada yang sampai kelewat atau
ketukar atau gimana gitu. Terutama ini pakai determinan. Kan biasanya kita nggak terbiasa ya nyari persamaan tapi pakai determinan. Biasanya kan kayak eliminasi, substitusi atau apa gitu. Tapi karena di sininya kan trigonometri, jadi bakal susah sih. Jadi enaknya pakai determinan langsung kayak gini gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Panjang ya. Aman. Kalau aman aku lanjut ke soal berikutnya. Itu nomor 21. Ya ini kayak gini lagi kayak biasa ya, bosen. Ini tuh kayaknya tipe ya. Ini bukan N tapi double aksen gitu. So kalau N dia nggak, ya kita nggak tahu dia turunan keberapa. Ini kayaknya double aksen sih tipe ya. Karena kalau misalnya Y N terus tiba-tiba dia nanyanya solusi umum tuh kayak nggak masuk akal. Ya kita nggak tahu dia Y N-nya misalnya pakai karakteristik juga dia pangkat keberapa kan kita nggak tahu. Nah ini berarti sebentar. Berarti Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Ini persamaan homogennya, persamaan karakteristiknya berarti R kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. R kuadrat sama dengan min 1. Langsung aja R sama dengan plus minus akar min 1 berarti akar imajiner. Nah ini kan kalau kita samakan sama R sama dengan alfa plus minus beta I, berarti kita dapat alfanya 0 terus betanya 1. Ya udah, solusi homogennya langsung aja Y homogen dia bakal sama dengan E pangkat 0 dikali X terus C1 cos X ditambah C2 sin X. Oke, udah gini aja langsung ke B. Dia nanya solusi umum. Nah, ini nih kan dia tak homogen kan. Terus di sininya sin. Kalau pakai ini yang aku jelasin yang ini, kan dia ada bentuk C sin kan. Tapi tuh dia di sini cuman pangkatnya 1. Kalau di sini dia pangkatnya 3. Jadi kalau pakai ini itu bakal lebih susah dan bukan lebih susah sih, malah ngebayanginnya juga bakal susah. Coba aja kalau pangkat 3 gimana? Dia literally kayak polinom tapi polinomnya tuh trigono gitu. Jadi bakal susah. Jadi ya udah pakai variasi parameter nih buat soal yang B nih. Sin pangkat 3x. Jadi Y ini Y double aksen ditambah Y sama dengan sin pangkat 3x. Jadi kalau kalian, pokoknya yang sudah aku bilang, kalau yang tebak-tebakan atau koefisien tertentu tuh udah cuman lihat ini doang. Kalau misalnya sama dengannya nggak ada mirip sama yang ini tuh ya udah langsung aja pakai variasi parameter. Jadi nggak buang-buang waktu buat mikir ini gimana gitu. Karena kan ya ujian terbatas waktunya. Ini pakai variasi parameter ya. Kita cari solusi partikular. Pakai variasi parameter. Ini apa sih parameter. Nah, kita tentuin dulu sesuai kayak biasa fungsi dalam X-nya yaitu sin pangkat 3X. Terus ini aman lah ya, dia koefisiennya 1. Terus kita cari S1-nya dia apa, terus U2-nya dia apa,
U1-nya ya pilih yang selain C di Y homogen, berarti kan cos X misalnya di sini. Terus U2-nya yang ini sin X. Terus kita tentuin turunan dia. U1 aksen berarti min sin X. Terus U2 aksen berarti cos X. Terus kita buat persamaannya. V1 aksen dikali U1-nya adalah cos X. Ditambah V2 aksen dikali U2-nya sin X. Itu sama dengan 0. Terus V1 dikali U1 aksen berarti min V1 aksen sin X ditambah V2 aksen cos X sama dengan KX. KX-nya adalah sin pangkat 3X. Sin X pangkat 3. Terus habis itu langkah selanjutnya kita cari V1 aksennya pakai determinan biar cepat. Berarti karena V1 aksennya kita tutup, kita lihat tinjau 0, terus di sininya sin X pangkat 3, terus di sininya sin X, yang ini, terus ininya cos X, yang ini. Terus per ini, atas bawah, berarti cos X, terus sin X, di sininya sin X, sininya cos X. Ini ada minnya. Terus udah kita kaliin kayak biasa, berarti dapat 0 dikali cos X 0. Berarti ini min sin X pangkat 4 per ini dia bakal cos kuadrat X dikurangin min sin kuadrat X, berarti ya 1 lah, langsung aja. Inti trigono ya udah nggak usah ditulis. Ini terus V2 aksennya itu berarti kita tutup yang ada V2 aksen berarti cos X, terus bawahnya sin X, terus sini adalah 0, ininya sin X pangkat 3 per penyebutnya sama cos X, terus sininya min sin X, terus sininya adalah sin X, ininya cos X. Terus dapat sama dengan cos X dikali sin X pangkat 3. Terus ya udah kita cari V1-nya. V1 sama dengan integral dari V1 aksen dx. Berarti integral dari min sin X pangkat 4 dx. Ini aku langsung aja biar cepat dan gak buang-buang waktu. Ini dia bakal min 3/8 X ditambah sin 2X per 4. Min sin 4X per 32 plus C3. Terus untuk V2-nya dia berarti integral dari V2 aksen dx berarti bakal sama dengan integral dari sin pangkat 3x dikali cos x dx. Langsung aja bakal sama dengan sin x pangkat 4 per 4 ditambah C4. Nah, kita udah dapat nih V1 V2. Ya udah berarti solusi partikularnya YP-nya bakal sama dengan
U1V1 ditambah U2V2. Berarti sama dengan cos X dikali, panjang banget ya, dikali min 3/8 X ditambah sin 2X per 4 min sin 4X. Aduh, udah ngawur nih pennya. Per 32 terus ditambah tadi U2-nya sin X. Sin X dikali U dikali V2-nya sin X pangkat 4. Ya udah berarti plus sin X pangkat 5 per 4. Udah. Terus nanti buat solusi umumnya udah Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular dah gitu. Nah, panjang males ya, jadi pokoknya kayak gitu. Oke, ini apakah ada ya pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan aku next. Tuh, kemudian soal berikutnya ini kita jabarin dulu. Berarti Y double aksen ditambah Y aksen min 2Y sama dengan 4X ditambah 4E pangkat 2X. Nah, ini dia tak homogen, tapi di sini dia fungsi dalam X-nya itu dia kayak kombinasi dari yang ini. Kombinasi dari bentuk eksponen ini sama bentuk polinom. Nah, kalau kayak gitu, kalau ada kombinasi duanya gitu, ya udah berarti YP-nya ditambahin juga. Berarti nanti ini kita tentuin dulu ya. Kita jawab yang A dulu. Kita jawab yang A dulu. Kalau homogen dia bakal sama dengan 0. Berarti Y beraksen ditambah Y aksen min 2Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya R kuadrat ditambah R min 2 sama dengan 0. Langsung aja R-nya itu dia sama dengan min 2 atau R-nya sama dengan 1. Berarti solusi homogennya sama dengan C1 E pangkat min 2X ya kan ditambah C2 E pangkat 1 kali X. Terus yang B kita cari YP. Cari YP. Pertama kita lihat dulu apakah Y homogennya itu ada yang sama dengan yang ini. Ada yang sama tidak? Tidak ada. Ini dilihat pangkat 2, di sini pangkatnya min 2 berarti aman. Karena aman ya udah berarti kan dia KX-nya itu 4X ditambah 4E pangkat 2X. Terus YP-nya kita ambil adalah bentuk lengkap dari 4X. Berarti misalkan BX plus D ya kan. Terus ditambah ini. Ya udah berarti misalnya A E pangkat 2X. Jadi pangkat ininya sama juga tapi cuman beda di koefisiennya gitu. Setelah kayak gini kita turunin YP aksennya sama dengan 2AE pangkat 2X plus B. Terus YP aksennya, YP double aksennya sama dengan 4AE pangkat 2X. Terus kita substitusi ke persamaan yang di soal. Berarti YP double aksen min plus YP aksen min 2YP sama dengan 4X ditambah 4E pangkat 2X. Kita substitusi jadi di sini 4. Sorry. Langsung aja lah ya.
Pokoknya substitusi langsung nanti dapat 4A 4AE pangkat 2X min 2BX ditambah B min 2D itu bakal sama dengan 4X ditambah 4E pangkat 2X. Kita samain di sini yang sama-sama E pangkat 2X kan di sini ada 4A E pangkat 2X sama dengan 4E pangkat 2X. Ya udah berarti dapat A-nya sama dengan 1. Terus di sini yang sama-sama dalam bentuk X kan min 2B sama dengan 4. Berarti B-nya sama dengan min 2. Terus di sini yang konstanta B min 2D sama dengan konstanta yang di sini kan nggak ada, ya udah sama dengan 0 gitu. Berarti D-nya nanti dapat sama dengan min 1. Jadi solusi partikularnya YP-nya tadi kita masukin A-nya 1 berarti E pangkat 2X ditambah B-nya min 2 berarti min 2X plus D, D-nya min 1 min 1. YP. Terus buat solusi umumnya kayak biasa, solusi umumnya itu Y homogen ditambah Y partikular ya. Oke, aku nggak lanjut karena panjang. Kayak gitu. Aman tidak? Aman tidak? Aman lah. Kalau mau tanya on mic aja ya. Nah, soal berikutnya ini termasuk soal variasi juga dari soal persamaan diferensial. Dia nanya solusi, tapi kan kalau dari tadi kita nyarinya solusi umum terus kan. Sekarang ada keterangan ini, Y pada saat 0 ini sama Y pada saat min 1. Berarti secara tidak langsung soal ini tuh diminta adalah solusi khususnya. Artinya yang tadinya itu di solusi umum ada konstanta kayak C1, C2 gitu. Sekarang solusi dari ini, persamaan yang ini harus udah dalam bentuk angka semua gitu. Jadi nggak ada konstantanya C1, C2-nya itu. Berarti nanti C1 sama C2-nya itu dicari dari ini informasi yang ada di sini gitu. Tapi sebelum itu kayak biasa kita cari dulu dia cari solusi homogennya dulu. Berarti cari solusi homogen di sini cari YH cari Y homogen. Persamaan homogennya Y double aksen ditambah 2Y aksen plus Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya berarti R kuadrat ditambah 2R plus 1 sama dengan 0. Ini adalah R plus 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti R sama dengan min 1. Nah, dia akar kembar. Berarti Y homogennya dia sama dengan C1 E pangkat min 1 dikali X ditambah C2 X dikali E pangkat min X juga. Terus sekarang cari Y partikular. Nah, cari Y partikular di sini dia kan sama dengan 4 E pangkat X. Ini gampang nih, ada di yang ini. Mana ya? Berarti kan pakai yang koefisien tertentu aja kan, nggak usah pakai parameter kepanjangan. Berarti nanti Kx-nya kayak biasa, kita tulis dulu Kx-nya adalah 4E pangkat X. Terus Y. Nah, pemisalan YP-nya kita lihat dulu. Mirip nggak nih? Y homogennya sama yang ada di persamaan. Kan nggak mirip. Berarti aman. Berarti dimisalinnya YP-nya adalah A E pangkat X. Terus kita cari YP aksennya.
AE pangkat X, Y P double aksennya, AE pangkat X juga. Kita substitusiin ke persamaan yang di soal. Yang di soal itu kan bentuknya Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan 4E pangkat X. Kita substitusi, didapat nanti adalah 4AE pangkat X sama dengan 4E pangkat X. A-nya sama dengan 1. Berarti Y partikularnya sama dengan E pangkat X. Terus solusi umumnya Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular. Berarti C1 E pangkat min X ditambah C2 X E pangkat min X ditambah E pangkat X. Nah, terus kita cari solusi khususnya. Cari solusi khususnya. Dari mana? Dari informasi yang diberikan pada soal. Y0 sama dengan 2. Berarti karena ini Y-nya dalam X, berarti X-nya kita ganti sama 0. Berarti kan substitusiin ke ini nih. Berarti nanti dapatnya C1 E pangkat 01 ditambah 0 ditambah E pangkat 01. C1 plus 1 sama dengan 2. Diperoleh C1-nya sama dengan 1. Terus dari informasi yang keduanya, Y min 1 sama dengan E pangkat min 1 kan. Ya udah, berarti dapat nanti C1E ditambah min C2E ditambah E pangkat min 1 sama dengan E pangkat min 1. Kan C1-nya tadi 1. Ya udah berarti E min E dikali C2 sama dengan 0. Diperoleh C2-nya sama dengan 1. Berarti solusi khususnya Y sama dengan C1-nya adalah 1 di E pangkat min X ditambah C2-nya 1 dikali X E pangkat min X ditambah E pangkat X. Selesai. Apakah ada pertanyaan? Aman lah ya. Gampang lah ya ini. Gampang tapi capek. Tuh. Gimana sih? Oke, kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut ke soal berikutnya. Ini malah gampang banget karena homogen, ya udah langsung aja cari persamaan karakteristiknya. Berarti apa? R kuadrat ditambah 2R plus 10 sama dengan 0. Agaknya dia nggak bisa difaktorin. Jadi pakai kuadratik. Jadi R-nya tuh bisa pakai faktor, bisa pakai kuadratik, bisa. Jadi R-nya sama dengan min 2 plus minus akar B kuadrat 4 min 4 kali 10 40. 4 min 40 per 2. Berarti min 2 plus minus min 36. Berarti akar min 1 dikali akar 36. Ya kan? Per 2. Berarti sama dengan min 2 plus minus 6 imajiner per 2. Berarti sama dengan min 1 plus minus 3 dikali imajiner. Nah, kalau disamain sama R sama dengan alfa di plus minus beta I, berarti kita peroleh A-nya adalah min 1. A-nya min 1, terus betanya sama dengan 3. Berarti solusi homogennya alias solusi umumnya bakal sama dengan E pangkat alfa dikali X. Alfanya min 1. Min X berarti. Terus dikali C1 cos betanya 3 berarti 3X ditambah C2 sin 3X. Tuh. Udah ini jawabannya.
Kalau dia nanya solusi umum tapi persamaan diferensialnya homogen tuh ya udah berarti eh, solusi umumnya itu sama aja sama Y homogennya gitu. Kalau tak homogen kan dia perlu ditambah sama Y partikular kan. Tapi karena dia homogen ya udah berarti solusi umumnya itu ya ini solusi homogennya, Y homogennya gitu. Apakah ada pertanyaan? Ya sekedar info aja sebenarnya ini tuh kalau khusus akar-akar ini ya, akar-akar kompleks itu dia bisa kayak gini tuh bisa langsung seperti kayak itu dari mana sebenarnya kalau kalian belajar analisis kompleks itu nanti ada formulanya gitu aku lupa tapi ini nah formula ini dia tuh bisa kayak gini tuh karena bantuan dari ini ya ini FYI doang sih cuman karena di kalkulus jadinya udah langsung ya udahlah substitusi ke rumus aja gitu jadi makanya kayak gini dia langsung jadi. Oke untuk soal berikutnya yang itu soal 26 itu dia mirip sama nomor 19 itu mirip kan jadi aku nggak bahas tulis aja di sini sama kayak nomor 19. Nah terus ini aku ambil dari soal apa ya soal latihannya Pak Bara ini malah lebih gampang ini udah homogen ya udah karakteristik langsung R kuadrat ditambah 4 sama dengan 0 R kuadrat sama dengan min 4 R sama dengan langsung aja plus minus 2 imajiner ya kan kalau kita samain sama R sama dengan alfa plus minus beta I itu alfanya dia 0 terus betanya dia 2 berarti solusi umumnya alias solusi homogennya itu sama dengan E pangkat alfanya 0 dikali X 0 kali X sininya C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X selesai udah ini jawabannya pendek aman lah ini lanjut soal terakhir ya nah ini nih ini contoh kalau si apa namanya Y homogennya bakal sama ini nah ini contoh nih ini lumayan penting juga ini pertama kita kayak biasa dulu cari Y homogen berarti kita ini dulu buat persamaan homogennya Y double aksen min 2Y aksen plus Y sama dengan 0 karakteristiknya berarti R kuadrat min 2R plus 1 sama dengan 0 ini tuh R min 1 kuadrat sama dengan 0 plus R sama dengan 1 berarti solusi homogennya dia C1 E pangkat X ditambah C2X E pangkat X nah di sini lihat ini E pangkat X ini E pangkat X terus ini E pangkat X walau di depannya ada C2X tapi tetap dia dibilang mirip di sini dia miripnya 2 kali berarti nanti pas cari ini ya cari Y partikularnya YP-nya itu kan berarti kalau misalnya E pangkat X kalau KX-nya itu dia E pangkat X kan harusnya gini ya YP-nya kita ambil A E pangkat X tapi karena dia solusi homogennya itu mirip sama dua-duanya mirip sama ini sama yang di sini berarti kita perlu kaliin dia sama X kaliin lagi sama X alias dikaliin X kuadrat karena dia miripnya 2 kali ya udah berarti nanti YP aksennya itu
turunan dari dua fungsi, ini U, ini V, ya udah sama dengan bakal dapat 2ax E pangkat X ditambah ax kuadrat E pangkat X. Terus YP double aksennya bakal sama dengan, nanti langsung aja dapatnya nanti tuh 2a E pangkat X ditambah 4a X E pangkat X ditambah ax kuadrat E pangkat X. Terus kita substitusiin ke persamaan yang di soal. YP double aksen min 2 YP aksen ditambah YP sama dengan E pangkat X. Substitusi nanti diperoleh 2A E pangkat X sama dengan E pangkat X. A-nya sama dengan 1/2. Lalu diperoleh Y partikularnya sama dengan setengah X kuadrat E pangkat X. Solusi umumnya Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular, ya isi sendiri lah, kepanjangan mas. Selesai. Tapi bentar, ada satu kasus. Ini untuk kasus yang mirip-mirip ya. Aku tuh nemuin dia tuh unik. Kenapa? Karena misalnya gini. Misalnya soalnya tuh gini ya. Ini kan udah selesai nih. Ini aku misalnya soal baru ini Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan E pangkat X ditambah 3X. Nah ini kan nanti tuh, pokoknya nanti tuh ini dapat Y homogennya itu C1 ditambah C2 E pangkat min X. Nah di sini lihat, ini mirip nggak sama yang ini? Kalau misalnya apa ya? Awalnya kalau misalnya nggak apa ya? Kalau nggak tahu, pasti kalian bakal bilang ini tuh beda banget sama yang ini. Tapi ternyata ini sama yang ini tuh ada miripnya. Miripnya di mana? Di sini. C1 di homogen di sini, dia mirip sama konstanta yang ada di sini yang nggak diketahui, 0. Jadi C1-nya dia mirip sama ini. Kan nanti YP-nya itu bakal ini kan, YP-nya AE pangkat X ditambah BX plus D kan, yang pakai metode tebak-tebakan. Kalau kalian nggak apa ya, nggak teliti, pasti nanti kalian bakal pilih YP-nya tuh ini doang. Tapi karena sebenarnya ini mirip sama ini, walaupun 0 tuh belum satu kesatuan sama 3X, tapi suku-suku yang ada di ruas persamaan sama dengan ini tuh ada yang mirip sama yang di sini. Di sini dia konstanta C1. Di sini juga ada konstanta juga. Karena 0 ini dia mirip sama ini, dan 0 itu dia include ke 3X plus sesuatu, berarti nanti pas ada yang solusi yang mirip, yang dikali X tuh yang ininya doang. Gitu. BX plus D-nya dikali X doang. Karena ininya nggak mirip sama yang ini, berarti ininya nggak perlu dikali sama X. Jadi cuma ininya doang yang dikali sama X. Coba aja kalau kalian nggak pakai dikali X, pasti nggak akan nemu solusinya apa. Walaupun di sininya aku kasih plus 2 atau plus 6, dia bakal mirip ini C1 sama ini. Gitu. Ini kasus apa ya? Kayak unik sih. Khusus ini kombinasi antara aljabar sama fungsi yang lain. Kalau di metode koefisien tertentu ya. Kalau variasi parameter sih ya nggak perlu ada kasus unik kayak gimana-gimana gitu. Itu aja sih untuk FYI info pentingnya. Oke, udah selesai. Ya bagaimana Rimba? Udah semua amat. Udah habis tuh. Mantap juga. Pas 2 jam. Oke. Mungkin
Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Ya, ada mau tanya dulu nggak? Buka chat dah. Nggak ada sih. Ada sih. Round sekian. Oh iya, orang sekian. Orang sekian itu sebenarnya Skoki. orang Oh, orang sekian itu sebenarnya sama kayak determinan. Cuman dia tuh harus keren. pakai cari W atau terus integralnya fx dikali inilah ribet lah. Males. Kalau aku sih mending langsung ini aja. Soalnya di Purcell juga tuh dia pakainya kayak gini. Mana tadi ya? Ini. Ngejelasinnya kayak gini juga di Purcell. Terus di solusi UAS juga. Nggak pakai kayak pakai bonus. Tapi kalau pakai juga nggak apa-apa sih. Karena kebetulan dosen aku ngajarin. Tapi aku nggak pakai. Ya udah, baik. Kalau mau ditanyain nggak? Keren juga. Iya, ada yang mau Nggak ada tanyain kayak. dulu nggak? Kalembang. Ada nggak? Aku tunggu Hah? sampai nggak, ditunggu Ya, sampai 2105. udah Ya, 2105 mah. ya udah berarti segitu aja. Oke, Segitu aku aja stop dari ya, share makasih. screen. Ya. Makasih Armada dan Dewa. Kalau ada yang masih mau nanya ditunggu nih. Cuman kayaknya nampaknya nggak ada. Jadi makasih teman-teman yang udah join. Nanti coret-coretannya aku share Ya. Oh ya, nanti di pembahasan soal tadi aku bakal bikin jawabannya rapihnya, jadi nanti bakal di-share. itu udah rapi sih kebetulan. Ya udah, Belum sih, belum. Ya udah. ya udah. Sekian Semangat dari puasnya guys. kami. Semangat Semoga UASnya. sukses. Amin. Semoga full score. Amin ya Allah. Amin. Amin. Menutupi Ya. KBM. Ya udah. Dadah. Aku end.